Apa aja milestone keuangan yang penting untuk dicapai di usia 20-an? Kami tanya ChatGPT dan ini jawabannya. Ngomongin soal goal keuangan, beberapa anak muda merasa impossible untuk achieve goal mereka lewat kerja kantoran biasa. Beberapa milih jalan lain yaitu buka bisnis. Nah, salah satu masalah yang sering muncul adalah karena bukan ahli bisnis, belum pengalaman, dan karena mungkin modal terbatas juga, mereka punya mindset jualan aja dulu, nggak gitu perhatiin branding, culture di tim, ataupun sistem. Padahal kalau emang goalnya adalah naikin capital, sebuah bisnis itu penting banget untuk punya catatan cash flow yang akurat. Biar kamu tahu sebenarnya uangnya nambah atau malah boncos, dan tahu kondisi kesehatan bisnis kalian tiap bulan. Makanya kami mau rekomendasiin satu software bisnis yang cocok, yaitu Odoo. Beda dengan software bisnis lain, di Odoo kalian bisa akses 70 lebih aplikasi untuk kelola bisnis kalian secara modular. Artinya bisa mulai dari yang perlu dulu nih, kayak invoicing, accounting, dan inventory, dan nanti pelan-pelan nambah app-app yang lainnya kalau udah perlu tanpa biaya tambahan. Semua aplikasi ini terhubung, jadi ketika ada pembelian, data barang dan keuangan bakalan otomatis diupdate. Odoo juga terintegrasi dengan marketplace seperti Shopee, bisa connect dengan WhatsApp, dan menyediakan metode pembayaran lokal, Kris. Kamu bisa tenang saat waktunya analisa kesehatan bisnis dan laporan keuangan karena semua transaksi ke-record di sistem, buka laporan pun tinggal klik aja. Ada juga filter chatter untuk record tiap perubahan yang dibuat, jadi bakalan minim fraud. Buat yang penasaran mau coba gratis atau tanya-tanya sama tim Odoo, silahkan klik link di description box di bawah ya. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel, ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan mewarnai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan topik-topik yang ada di sini, jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Sebelum teman-teman pada insecure nonton video ini, on a side note, kita mau bilang dulu bahwa ini hanya sebagai milestone, ini hanya sebagai guidance aja, dan pastinya banyak kondisi-kondisi real yang menyulitkan kalian, yang menjadikan beberapa milestone ini challenge. Take it with a grain of salt as usual, dan semoga video ini bisa diambil manfaat baiknya buat kalian. Di usia 20-an jadi usia yang menarik, jadi ajang balapan, karena banyak dari kita tenaganya masih banyak, optimismenya masih tinggi, Masih banyak bergaul. idealismenya masih tinggi, jadi masih percaya apapun bisa terjadi. Dan seringkali kita juga membandingkan diri kita dengan orang-orang lain di sekitar kita, membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, dan jadi banyak standar-standar yang gak realistis tentang usia 20-an harusnya udah punya apa, harusnya udah mencapai milestone apa aja. Nah, untuk itu, aku baru-baru ini ngobrol sama ChatGPT, Sama teman baikku. ChatGPT, untuk mencoba minta tips dong, apa aja money milestone yang harus dicapai di usia 20-an versi kamu. Nah, kita akan bahas jawaban ChatGPT ada 7 poin, di mana kami setuju atau tidak setuju, dan alasannya kenapa. Milestone yang pertama, punya dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran. 1, 2, 3. Setuju. Setujunya karena Setujunya karena namanya dana darurat ya. Darurat itu kan berarti untuk sesuatu yang kita nggak bisa prediksi, yang kita nggak bisa antisipasi. Buat apa aja sih kegunaannya? Contohnya misalkan sakit tapi yang mungkin sakit-sakit tidak di-cover oleh asuransi. Misalkan sakit gigi, asuransinya nggak cover gigi. Nah, bisa dipakai buat itu, untuk renovasi rumah, atau misalkan mobilnya rusak, atau mungkin apalagi contohnya darurat tuh. Misalkan, kamu di kantor amit-amit nih, kena layoff, atau mungkin pas zaman kayak Covid kemarin ada apa, ditahan dulu gajinya gitu. Nah, ini dana darurat itu makanya penting, minimal 3 bulan pengeluaran ya, bukan 3 bulan gaji. Ya, jadi selama kita nggak ada penghasilan, misalkan karena sakit tadi ataupun nggak bekerja lagi, kita masih bisa men-support hidup kita at least 3 bulan ke depan sambil kita cari lagi pekerjaan yang baru atau sumber penghasilan berikutnya. jadi itu tadi ya, dana darurat minimal 3 bulan, karena memang perlu untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran darurat, disarankan punya. Milestone kedua versi ChatGPT, harus bebas dari utang konsumtif. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi, utang konsumtif ini memang tricky ya, karena secara lifestyle mungkin banyak teman-teman usia 20-an melihat semua itu sebagai ya butuh-butuh nggak butuh gitu ya. iPhone terbaru atau handphone flip terbaru
apakah butuh? Sebenarnya mungkin enggak, tapi di membuat kalian lebih diterima di pergaulan nih segala macam. Ya mungkin saya yang milenial tua ini yang sudah tidak terlalu kemakan tren, mungkin coba Agak kebal lah. mengingat-ingat ya udah agak kebal, cuman cobalah mengingat-ingat kembali. Memang sih dulu zaman-zaman ikutan tren tuh, penting banget untuk punya barang-barang ini. Tapi jangan sampai lah menurutku jangan sampai kalian jadi membayar lebih dari seharusnya untuk memiliki barang-barang konsumtif. Kan sekarang banyak paylater gitu ya yang terlihat seakan itu 0% cicilan, tapi ternyata ada biaya adminnya. Atau kartu kredit ternyata, 0% memang 0% dicicil 12 bulan, tapi begitu kalian telat bayar atau bayar minimum, kalian langsung kena bunga. Jadi pastiin kalau kalian mau memakai instrumen utang konsumtif, pakailah dengan bijak, pakailah dengan, kalian ngerti dulu TNC-nya gimana, kalau udah ngerti, ya udah pakailah dengan baik gitu. Lagian ini kan kita ngomongin utang konsumsi ya, berarti bukan utang produktif nih. Misalkan kalau kalian, punya side job as a video editor, terus butuh iPhone baru misalkan untuk mendukung pekerjaan kalian, itu hitungannya produktif ya. Jadi tentunya bisa dihitung dengan berapa banyak job yang masuk, kira-kira bisa nggak nih meng-cover cicilannya si iPhone baru. Tapi ini kita ngomongin konsumtif. Nah, kalau menurutku pribadi sih sebenarnya kita ini aja sih, jujur sama diri sendiri, kemampuan tuh udah sampai mana ya. Kalau misalkan untuk konsumtif kan berarti itu lifestyle ya, boleh-boleh enggak. Kan enggak ini ya, maksudnya bukan yang perkara hidup atau mati nih. Kecuali kita oke utang tapi buat apa, nebus nebus siapa ya, saudara kandung keluar dari rumah sakit gitu misalkan. Ya itu beda cerita gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk beli, nonton konser atau beli itulah gadget-gadget terbaru untuk biar seru aja gitu ya, biar, nggak ketinggalan nih sama temen-temen lain, itu sih menurutku mendingan, Ditunda dulu. ditunda dulu ya. Dan ya ingat teman-teman itu tuh kalau memang mereka mau temenan sama kamu, they will accept you as who you are. Yang berteman bukan karena ada apa-apanya gitu ya, berteman ya berteman aja. Jadi be secure about yourself dan, nggak usahlah kita utang-utang kayak gini. Karena ya who are we lying to gitu ya, maksudnya kita tahu kok kita sebenarnya belum mampu gitu ya, ngapain ya kita trying to impress someone that actually doesn't really care about us. Iya. Ketiga, menurut ChatGPT, harus mulai investasi rutin. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Hah? Saya setuju sih. Aku tidak setujunya biar seru aja video Oh ya tadi. silakan. Aku tidak setujunya bukan gitu. Aku tidak setujunya sama istilah investasinya, karena menurutku investasi ini adalah kata yang ambigu buat apalagi zaman sekarang di mana semua orang ngomongin investasi jadi buzzword dan ada pihak-pihak yang justru mikir kayak, "Wah jadi rumit ya, jadi susah ya, produk apa ya investasi? Saya ini awam, saya nggak bisa apa-apa," gitu. Nah, berkaca balik ke usia 20-an, aku tuh termasuk yang ngulik, termasuk nyari tahu gitu segala macam reksadana, sampai bikin rekening reksadana, ke bank, bela-belain. Dulu belum ada Bibit, belum ada buka reksadana pakai aplikasi, dulu harus ke bank, isi formulir kertas. Aku ngulik itu. Tapi ternyata fokus aku tuh jadi ke, apa nih, berbagai macam produknya, investasi segala macam, tapi nggak ngendalin gaya hidup dan jadinya buat gimik doang. Oh ya gue tahu reksadana ada isinya nggak ada. Maksudnya nabungnya rutin nggak ada gitu. Sementara si Cloud yang istilahnya orangnya simple, dia taunya cuma deposito, taunya cuma nabung di bank, tapi dia rutin dan dia konsisten, itu uangnya lebih banyak dari aku akhirnya, gitu. Pas kita hitung-hitung at some point gitu, mau mau nabung buat mau pakai buat nikah, oh uangnya banyakan Cloud, jauh tuh. Padahal kan kalau canggih-canggihan instrumen kan, wah reksadana lebih canggih, return-nya bisa belasan persen segala macam. Lah dia nabung bye-bye aja udah di bank depositoin, dan akhirnya beli emas juga gitu. Jadi buat aku yang penting sebenarnya setuju dengan nabungnya sih, cuman aku nggak setuju Rutinnya. kalau kita terlalu fokus ke produk yang terlalu canggih gitu. Jadi kayak keburu keblinger sendiri gitu sebelum fokus ke what really matter ya rutin uangnya disisihkan aja, nabungnya mau dijadiin apa, mau sampai ada yang bilang, di seminar tuh suka ditanya, "Kok apa bedanya nabung sama investasi?" Ya terserah kamulah mau definisi apa, yang penting ada uang yang disisihkan, kalau aku sih mikirnya gitu. Iya, jadi highlight-nya itu di rutinnya itu ya, rutin menyisihkan mau di mana pun itu instrumen investasinya asal ngerti sih nggak apa-apa. Yang penting jangan ikut-ikutan teman, jangan apa kata teman, karena in the end itu uang-uang kamu, misalkan kamu ikutin apa kata teman, amit-amit misalkan
ini ya, nggak untung gitu ya, buntung. Kan mau minta tanggung jawab siapa, nggak bisa minta tanggung jawab ke temennya juga kan. Jadi, ya harus pelajari sendiri, apapun itu ya nggak apa-apa kok, bahkan kalau misalkan masih nggak ngerti apa-apa, nabung biasa di bank juga ya nggak apa-apa, ya nggak walaupun ada orang bilang, "Aduh entar kemakan bunganya atau kena apa, biaya administrasi bulanan habis." Nggak akan habis, uang biaya administrasi nggak sebesar itu, ya pelan-pelan aja, ini kan kita lagi bangun habit sambil tadi itu ya, pelan-pelan belajar lagi instrumen investasi lain. Yang penting habit-nya itu, walaupun cuman bisa nabung dikit ya nggak apa-apa, tetep aja mulai. A jadi nanti pas udah bisa nabung lebih banyak juga udah terbiasa gitu ya, Ya. nggak kaget, "Apa itu nabung? Kenapa harus nabung?" Gitu. Bukankah ini semuanya harus dihabiskan? Yang keempat, punya asuransi kesehatan. 1, 2, 3, setuju. Setuju setuju Tapi pakai asterik. dengan asterik, ya. Asuransi kesehatan tuh gini ya, jangan kita berpikir asuransi sebanyak-banyaknya lebih terproteksi. Karena sama seperti makan, sama seperti beli pakaian, asasnya asasnya cukup aja gitu. Jadi yang cukup buat kalian tuh apa? Kebutuhan kalian di musim hidup sekarang tuh apa? Kalau misalkan asuransi kesehatan dari kantor udah bagus, kayak kami dulu asuransi kesehatan dari kantor bisa masuk ke pada waktu apa, melahirkan gitu ya, bisa masuk ke ruang VIP di Rumah Sakit Pondok Indah, dapat kunjungan ke dokter tuh bisa intensif lah gitu ya, di bulan-bulan terakhir kehamilan kan bisa seminggu sekali, kalau awal-awal bulan tuh bisa sebulan sekali. Nah itu semua ter-cover, termasuk setelah melahirkan, tahun pertama semua imunisasi itu di-cover sama asuransi. Jadi, kalau udah bagus kayak gitu apakah masih perlu punya asuransi kesehatan di luar kantor? Nah kami menahan diri. Jadi waktu itu belum beli dulu tuh asuransi kesehatan yang pribadi, yang private gitu. Nah begitu jadi freelancer, begitu kerja sendiri, nah barulah kami beli produk asuransi kesehatan yang tradisional, jadi yang tidak dicampur-campur sama investasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kami tahu kebutuhan kami ya to be insured, to be protected from health, risk. Jadi yang kami mau jaga adalah supaya kami ada yang bayarin nih biaya pengobatannya. Tapi kalau bicara soal investasi dan lain sebagainya, ya kayaknya kami bisa deh kelola sendiri. Jadi memang dipisahkan gitu ya. Kemudian juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini baik buat kalian yang kondisi keluarganya hanya ada satu breadwinner. Jadi artinya kalau, suami istri yang bekerja hanya suaminya, atau yang bekerja hanya istrinya. Ya kalau kalau yang bekerja suaminya, suaminya pegang asuransi jiwa, penerima manfaatnya istrinya gitu. Ya jadi pastikan kalian tahu kegunaan produk asuransi yang kalian beli itu untuk apa. Apakah bisa over insured? Ya bisa banget. Apakah bisa jadi pemborosan? Ya bisa banget juga gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, jadinya pemborosan juga. Jadi mungkin itu bintangnya aku. Kalau bintangnya kamu? Iya sama sih bintangku kalau misalkan memang kita sudah masuk perusahaan yang memberikan asuransi yang, cukup bagus menurutku nggak usah lagi lah tambah di luar, walaupun nanti katanya, "Entar makin tambah umur makin naik loh preminya," yang nggak usah khawatir, emang akan naik Memang akan tiap naik. karena memang akan naik tiap tahun. Jadi kamu ikut misalkan hari ini sama nanti umur misalkan 35 gitu ya, pas udah, FIRE, amin ya, baru ambil asuransi kesehatan di luar, kayaknya ya nggak akan beda jauh sih. Ya jadi I don't think it's worth to have double-double ya menurutku. Ya. Selanjutnya, poin kelima, milestone kelima, mampu support kebutuhan basic keluarga kecil. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Ya, karena balik lagi kebutuhan tiap orang beda-beda, gaya hidup tiap orang beda-beda, belum tentu kita semua mau menikah di usia 20-an, tapi ini mungkin setuju kalau memang siap nikah nih gitu kan. Traditionally kan, oh orang menikah umur 20-an kalau di Emang Indonesia gitu ya. Hah? udah enggak kayaknya sekarang ya. Iya, ya kalau di Indonesia mungkin begitu, kalau di luar mungkin beda gitu ya. Tapi ya ya intinya mungkin poin ini kalau berani nikah, beranilah juga mempersiapkan kebutuhannya gitu ya, sewa rumah, listrik, atau, kebutuhan rumah tangga lainnya gitu. Mungkin mungkin poinnya ke situ sih, kalau yang poin 5 ini. Tapi mungkin kalau aku akan setuju kalau di-revise sedikit statement-nya, jadi kayak, ya mampu mensupport kebutuhan diri Diri sendiri, sendiri. tidak merepotkan orang lain. Nah, aku setuju gitu. Poin keenam, punya tabungan untuk mimpi besar. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak, aku tidak, Tidak. ya tidak sih. Bagaimana? Kenapa tidak setuju? Tidak setuju, ya ini personally karena aku juga nggak punya mimpi besar yang gimana-gimana. Paling aku mikirnya, oh ya kerja biar bisa support orang tua, biar bisa support adik-adik,
oh ya biar nggak nyusahin sana sini, tapi nggak kepikiran tuh, oh ya biar bisa beli rumah di Pondok Indah yang ada kolam renang dan lapangan tenis itu aku nggak kepikiran. Jadi ya udah kerja simply, biar nggak ngerepotin orang lain, diri sama mandiri. Nah tapi, apakah harus punya mimpi besar? Menurutku sih, menurutku pribadi loh ya, menurutku kita nggak semua lahir punya dengan mimpi besar and it's okay gitu. Mungkin ada orang-orang yang lahir punya mimpi besar ya, mau jadi inventor atau ya jadi apalah cita-citanya besar, mau jadi presiden, mau jadi pemenang Nobel. Itu I think, it's okay, tapi not everyone born with that kind of big dream, I think ya. Some people maybe they just want normal life, yang buat mereka normal ya, maksudnya ya itu nggak ngutang kanan kiri, bisa support diri mereka sendiri and I think it's okay too. Jadi nggak mesti sih kita punya mimpi besar yang pasti yang harus nabungnya itu ya, untuk apapun itu. Tapi nggak, kalau nggak punya mimpi besar ya nggak apa-apa. Iya, betul sih. Iya, aku dulu punya mimpi besar. Jadi aku kepingin jadi direktur. Waktu baru mulai berkantor tuh aku pengen jadi direktur. Jadi aku mempelajari, tapi ini bukan mimpi keuangan sih, cuman aku punyalah dream gitu dalam karirku. Aku mempelajari nih gimana sih caranya orang-orang sukses bisa jadi direktur. Aku buka LinkedIn mereka, aku pelajari perusahaan-perusahaan mereka, aku pelajari profesi mereka, disiplin mereka dan lain sebagainya. Tapi setelah mencapai usia 30-an, terus keluar dari jalur korporat, terus ternyata hidupku baik-baik aja, aku jadi mulai, branching gitu, kayak kalau kalau film Marvel tuh ada alternate timeline, ada branch gitu kan, TVA itu. Apa sih istilahnya tuh? Iya TV atau apa, ada The time variant. Time Variance Authority, ada variannya, aku ada varian gitu kan. Oh ini ternyata nggak jelek juga ya, keluar dari corporate dan making my own living, itu baik-baik aja. Jadi, aku belajar juga di situ bahwa jalan hidup tuh banyak gitu dan keeping open mind untuk tetap making a living for myself gitu. Jadi aku sadar, oh sebenarnya aku pengen cari itu adalah si, the stability with the career, kemampuan untuk aku bisa sekolahin aku di sekolah yang bagus. Work life balance. Work life balance. Jadi bukan not so much about the prestige dari berada di kantor, tapi ternyata yang aku butuhkan itu hal lain yang ada di belakang itu. Nah, itu aku merasa bersyukur bisa lihat itu dan akhirnya aku sadar kalau, oh ternyata memang aku nggak capai mimpi yang aku impikan, tapi I get something else lah in return gitu. Yang ketujuh, punya mindset fire. 1, 2, 3, Tidak. setuju. Ya, tidak setuju dulu. Tidak setuju, tidak setuju, ini lebih ke maksudnya nggak semua orang mau retire early, itu satu ya. Terus juga, kalau misalkan soal financial independence ya, mungkin dimulai dari financial stability dulu lah. Lagian kan ini kita nggak tahu ya, kita semua mulainya dari mana, but I think lebih banyak dari kita mungkin mulainya tuh dari nothing ya, dari zero atau bahkan minus. Minus. Gitu. Jadi ya fokusnya menurutku sih ya kerja baik-baik tadi ya nyukantis ya, kerja baik-baik, di kantor kita memberikan yang terbaik, excellent, ya kalau kerja, bukannya kayak, eee, datangnya telat atau asal-asalan gitu ya, kita kerja memberikan yang terbaik, karena kan itu kita sebenarnya sedang apa ya, kayak kuliah ya, ingin belajar juga, dan itu ilmu yang kita pelajari, pengalaman yang kita dapatkan di 20s itu akan sangat 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 bermanfaat untuk karir-karir ke depannya. Walaupun misalkan seperti sekarang ini kami memang sudah nggak di kantoran, tapi kami sekarang ada mengelola bisnis sendiri dan itu ilmu-ilmu yang berkantor dulu ya banyak pakai, ya sesimpel nulis email yang rapi, yang sopan seperti apa, follow up klien yang sopan seperti apa, bikin pembukuan yang rapi, menyusun order di rumah yang rapi kayak gimana, itu kepake sampai sekarang. Jadi, ya kita ini sih ya, apa, menurutku, mindset saya itu belakangan nggak apa-apa, tapi yang penting, setianya itu loh sama hal kecil kerja yang baik, terus nabung, juga belajar nabung dari pas masih fresh grad itu yang lebih penting. Kalau aku setuju karena buat aku fire mindset ini bisa jagain kita dari banyak keinginan-keinginan yang nggak penting nih. Ya kalau buat aku mindset fire ini sih penting karena kita bisa dijagain dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak penting. Jadi seandainya aku tahu tentang fire movement, tentang mengatur keuangan ini mungkin aku bisa nabung lebih banyak lagi. Itu salah satu penyesalan aku dari usia 20-an karena cukup banyak uang di usia 20-an itu yang lari ke tas, yang lari ke
baju kantoran coffee shop, bermerek, coffee shop mahal-mahal ya. coffee shop mahal-mahal dan majalah gaya hidup gitu ya yang harganya 300.000 sekali beli. Sekarang kayak mau beli lagi enggak gila 300.000 buat beli majalah ngapain gitu ya. Cuman dulu tuh kayak harus gue beli supaya gue jadi laki-laki metropolitan gitu. Seakan-akan bukan laki-laki. Jadi aku merasa seandainya tahu gitu tujuan akhirnya FIRE, aku bisa lebih sober, lebih sadar gitu ya menjalani hari mungkin lebih mindful dan lebih ngatur keuangan dengan baik dan mungkin FIRE-nya juga bisa tercapai lebih cepat. Tapi ya namanya penyesalan kita nggak tahu. Datangnya selalu belakangan ya. Betul, Nah, kalau datang di awal namanya pendahuluan. Tapi ya buat aku everything happens for a reason. Mungkin kalau nggak dodol dulu ya nggak ada cerita buat kalian sekarang. Jadi buat kalian yang dengerin ini di usia 20-an mudah-mudahan bisa kebantu dan buat belajar aku dari Om. belajar dari om dan tante yang sudah melalui ini semua. Oke, itu 7 milestone usia 20-an, ada yang aku setuju, ada yang kalau nggak setuju, dan sebagainya. Silakan diayak sendiri, silakan dipelajari sendiri mana yang menurut kalian relevan dengan kalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan tetap semangat dalam menggapai mimpi dan prestasi. Di usia 20-an ya. Di usia 20-an. Mau nyanyi lagu Akademi Fantasi tiba-tiba. Apa tuh? Menuju puncak. Yaudah, oke. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.